Solusinya sabar itu sendiri. Sabar itu singkatan, Bu. S apa? Kalau kita ingin bersabar, maka S pertama syukur. Ya. Syukuri apa adanya, wahai engkau manusia, kan gitu ya. Nah, nggak tahu lah kalimatnya gimana, itu versi saya aja. Ya pokoknya nadanya begitulah gitu ya. Jadi syukuri hidup itu. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adza rabbika lasyadid. Nah gitu kan? Ya. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah syukurnya. Ditambah kenikmatannya. Karena untuk bersyukur itu nggak mudah, mudah nggak Bu? Iya, mudah susah mudah. Ya, syukur bukan berarti jadi nyukurin. Ya, anak nggak bisa ujian, syukur tuh. Nilainya jelek kan, nggak mau belajar sih, syukur. Nggak mau nurut sama orang tua, syukur gitu ya. Tapi mensyukuri bahwa hidup kita ini Masya Allah kalau dilihat indah semua, betul nggak Bu? Kelemahan kita itu seringkali kesulitan yang sedikit menghapus kebahagiaan yang banyak. Punya masalahnya hanya baru hari ini atau hari kemarin, tetapi seolah-olah semua hidup kita punya masalah. Aduh, saya mah hidupnya banyak masalah, nggak selesai. Satu anak sudah selesai, ini ada lagi masalah yang satu, ada lagi masalah yang satu. Padahal sebetulnya masalah kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bernafas, Masya Allah ya Bu. Coba yang kemarin diserang virus nafas aja ngek-ngekan Bu, betul nggak Bu? Badan menggigil. Saya merasakan banget itu badan menggigil karena dibilangnya saya ini kena virus COVID Delta katanya ya, varian baru yang menyerang otot. Saya baru merasakan sholat dalam keadaan tengkurap karena begitu saya menggigil diserang otot bagian belakang. Saya nggak bisa gerak. Saya tengkurap, saya punya bantal panas di rumah, panasin karena dipegang pun saya sakit gitu. Tapi sudah dipanasin saya merasa nggak panas juga. Ini dicolokin gak sih? Dicolokin ini panas, gak berasa. So dingin menggigil luar biasa. Ya. Dan saya mengkodo sholat, menjamah sholat akhirnya. Isya dan maghrib dalam keadaan tengkurap. Ya, karena habis itu saya seperti orang pingsan dari jam 5 sampai jam 9 malam baru terbangun. Betapa kita mensyukuri. Jadi kalau hari ini kita diberikan sakit, Allah bukan sedang menghukum kita, tapi sedang ngasih senyuman sama kita. Mendekat kepadaku dengan cara aku memberikanmu sakit supaya engkau semakin ingat kepadaku. Maka ketika Allah memberikan senyuman itu, kita pun berusaha mendekat kepadanya dengan semakin bersyukur. Ya Allah, betapa nikmatnya saat sehat, betapa nikmatnya bisa bernafas, betapa nikmatnya bisa melangkah, betapa nikmatnya bisa bersujud. Makanya yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika lutut sudah tidak bisa bersujud, kening tidak bisa menyentuh lantai. Masya Allah ya Allah, pengennya tetap sehat ini lutut dan bersujud kepada Engkau, karena ketika sujud nikmat luar biasa. Bersyukur dengan selalu mengenang kenikmatannya dan merasakan kenikmatannya. Masya Allah ya. Jadi solusi agar kita tetap bersabar adalah dengan bersyukur. Maka itu yang sering kita panjatkan kepada Allah. Allahumma bi dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, berikan hamba kemudahan untuk berzikir. Ketika lisan ini keluh, Masya Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sangat sulit. Akhirnya Allah memberikan kepada saya dorongan di sisa-sisa isoman itu untuk menghafalkan satu surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah selesai, sekitar 115 ayat. Hati ini, ya Allah, saya masih bisa mengucapkan kata demi kata dalam Al-Quran itu
dan mampu menghafalkannya. Karena yang saya khawatirkan adalah terserangnya saraf ingatan kita ya, karena delta baru tuh ternyata menyerang saraf ingatan juga. Saya bilang saya nggak pengen pikun ya Allah, saya ingin mengingat semua ayat-ayat Engkau. Nikmat itulah yang kemudian menjadikan penuh rasa syukur kita kepada kita, rasa syukur kita kepada Allah, dan diri kita akhirnya melupakan semua persoalan yang terlihat sebuah persoalan itu kecil semuanya. Dan kemudian yang kedua, A itu apa? Amanah. Ingat bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semuanya amanah, tidak ada yang milik kita. Sehebat apapun seseorang, coba lihat COVID ini betul-betul ya. Orang-orang yang hebat, yang kaya raya, mobilnya 5, rumahnya 10, tidak ada yang dibawa ke dalam kubur. Semua ditinggalkan. Karena semua adalah amanah. Seperti dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Itu semua hanyalah amanah kita yang ketika tidak mampu mengelolanya, maka itu akan menjadi fitnah bagi kita. Harta yang sedemikian banyaknya itu akan menjadi perusak bagi kita, menjadi fitnah bagi kita. Wajar kalau kemudian dalam salah satu hadis dikatakan ketika orang-orang mau dihisab oleh Allah, maka yang pertama dihisab itu adalah orang yang apa? Orang yang banyak ilmunya, para mu'alim. Ditanya para orang yang banyak ilmu ini, wahai kalian yang banyak ilmunya, yang selalu menyebarkan kepada orang-orang tentang ilmumu. Saya merinding nih kalau baca ini ya, Masya Allah. Karena takutnya itu terkena juga sama saya. Kalian yang banyak ilmunya, yang membagikan semua ilmunya, untuk apa kalian membagikan ilmu itu? Maka orang-orang yang banyak ilmu itu mengatakan, ya Allah, kami semua membagikan ilmu kami untuk kemaslahatan umat, agar mereka bermanfaat juga ilmu kami untuk mereka. Kami semua membagikan ilmu karena ingin mendapat ridho-Mu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, bohong kalian. Kalian sesungguhnya membagikan ilmu hanya untuk dipuji oleh orang lain sebagai orang ahli ilmu, sebagai orang yang pandai, agar orang-orang memuji kehebatanmu dan kebesaran namamu. Dan itu semua bukan untukku. Masukkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, dipanggil lagi orang-orang yang banyak hartanya, berlimpah saat di dunia, terkenal sebagai orang-orang yang suka bersedekah ke rumah yatim, ke rumah duafa. Dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang agniya, para orang kaya, untuk apa kalian mempunyai kekayaan? Ya Allah, hamba selalu berdoa kepada Engkau untuk punya kekayaan yang banyak, adalah semata-mata agar hamba bisa membagikan harta hamba kepada anak-anak yatim, kaum duafa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka semua kami lakukan adalah karena ingin mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Lagi-lagi Allah mengatakan, kadzabta, engkau mempunyai kekayaan adalah karena engkau menginginkan pujian dari orang lain sebagai orang yang banyak hartanya, sedekahnya banyak, dilihat oleh orang sebagai orang yang dermawan, tapi kamu lakukan semata-mata untuk kehormatan dirimu, bukan kehormatan aku. Maka masukkan mereka ke dalam neraka. Dan akhirnya tibalah pada golongan orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang punya kedudukan, jabatan, dan dengan jabatannya itu dia banyak membantu orang lain. Dia sangat ringan tangan dalam meloloskan segala macam kebutuhan dan keperluan orang-orang melalui jabatannya. Ditanya oleh Allah, engkau telah diberikan kedudukan yang mulia di dunia untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan-Mu ya Allah. Karena jabatanku tidak ada apa-apanya. Dengan jabatan inilah aku ingin meloloskan berbagai macam hal yang bisa
memuliakan nama Engkau ya Allah. Lagi-lagi Allah mengatakan kadzabta, bohong. Kamu punya jabatan hanya untuk memberikan kehormatan pada diri kamu sendiri, maka masukkanlah ke dalam neraka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa semua itu adalah amanah. Amanah dalam genggaman hati kita, dalam tangan kita. Makanya Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan bahwa ya Allah, jangan biarkan harta itu di dalam hatiku, tapi biarkanlah dia di dalam genggaman tanganku agar aku mampu melepaskannya tanpa beban. Karena yang sering kali menjadi masalah adalah tentang anak, apalagi di masa pandemi. Tidak sabar menghadapi anak, yang belajar anak yang resah ibu, ya. Tugas nggak dikumpul-kumpulin, ditanya wali kelas, ibunya yang ngerjain tugas anaknya seolah-olah kelihatan sayang, padahal itu sedang membuat anaknya menjadi lemah. Wa may yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian tidak menjadikan anak-anak kalian lemah. Terlalu banyak diberi menjadi lemah, terlalu banyak dilarang menjadi kasar. Ada saatnya harus diberi, ada saatnya harus ditahan. Ibu Imam Nasiulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad mengatakan, pemberontakan seorang anak salah satunya dikarenakan kemiskinan. Miskin apa? Miskin kasih sayang, tidak bonding. Orang tua jarang menyapa anak. Kepada anak kerjaannya 3I doang. Instruksi, investigasi, ya, kemudian intervensi, 3 aja. Kerjanya instruksi. Mandi, belajar, sholat, udah ngaji belum? Itu hafalannya ditambah. Nanti ustadznya nanyain. Instruksi. Investigasi, sudah dikerjain belum tugasnya? Kenapa belum dikerjain? Males banget sih, main game melulu. Investigasi, ya. Terus intervensi. Kalau nggak bisa ini ngerjain, ya sudah, coba kamu ini ABCD. Ya. Ternyata sekarang 70% anak laki-laki itu nggak punya sikap untuk dirinya sendiri. Ingat, anak-anak kita calon pemimpin. Tapi justru anak laki-laki ragu untuk melangkah dan melakukan tugas-tugasnya atau memilih hidupnya. Kenapa? Karena sering disalahin di rumah. Anak laki begitu aja nggak bisa, nangis, cengeng. Padahal yang namanya nangis dengan cengeng berbeda. Kalau cengeng itu nangis terus-menerus tanpa sebab, itu cengeng. Tapi kalau menangis untuk khasyatullah, kelembutan hati untuk mengingat Allah, harus bisa. Jangan sampai anak laki-laki lihat ibunya sakit nggak bisa nangis, ibunya kesakitan butuh bantuan malah senyum-senyum, kan nggak boleh nangis, ya. Mereka itu amanah yang kelak di kemudian hari di hadapan Allah akan bersaksi tentang apa yang telah kita lakukan terhadap mereka, dan mereka lah yang akan membuka pintu kunci surga. Mereka itu kunci surga kita. Ya Allah, ketika Allah katakan masuklah wahai anak yang soleh, gak mau ya Allah. Saya lihat itu, ibu bapak saya ada di neraka. Tolong angkat bersama aku ya Allah, masuk ke surgamu ya Allah. Tapi beda kalau anaknya sering dibiarkan masuk surga. Bagaimana dengan orang tuamu? Biarkan saja. Orang tua saya tidak pernah berbaik hati kepada saya, tidak pernah memerintahkan kepada saya mengerjakan agama dengan benar. Nauzubillah, ya. Jadi hidup itu adalah amanah. Anak, harta, suami juga adalah amanah. Kepada suami, mengambilkan minuman saja itu sudah pelayanan yang luar biasa, amal soleh bagi seorang istri. Makanya suka ada anak yang ngomong, kenapa sih kalau ayah diambilin minum, ditaruhin piring bekas makannya, giliran aku suruh naruh sendiri, ngambil minum sendiri, kata si anak. Berikan pemahaman pada dia. Pelayanan seorang istri kepada suami itu pelayanan yang akan menjadi amal soleh buat Umi. Tapi kepadamu
Umi mendidikmu. Pelayanan Umi adalah dengan cara mendidikmu agar kamu terbiasa menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kepada anak itu adalah amanah. Betapa hidup itu adalah amanah, bahkan mata, telinga, semua amanah, ya kan? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sama wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ulan. Tuh begitu kata Allah. Ya. Janganlah kamu melakukan segala sesuatu tanpa ilmu. Matamu, pendengaranmu dan hatimu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 36. Jadi jelas bahwasanya ini aja semua amanah, Bu. Ngelihat apa, dengar apa, kaki, tangan, itu ada dalam Quran surat Yasin, ya kan? Tanganmu ketika tangan sudah tidak bisa, mata sudah tidak bisa bergerak, maka tangan tidak bisa bergerak, hanya lidah juga dikunci. Semua akan memberikan kesaksian. Tangan, kaki, semua akan dimintain pertanggungjawaban, ya, Masya Allah. Nah itu amanah. Jadi sudah sampai mana amanah kita dijalankan? Anak kita, suami kita, nah itu A, ya. Yang selanjutnya apa, Bu? B. Nah, B itu bahagia. Ibu-ibu bahagia tidak? Tidak bahagia? Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu. Hari ini ibu-ibu bahagia enggak? Ketemu saya bahagia enggak? Bahagia. Tapi bahagianya lulus. Bahagia. Bahagia. Ya. Bahagia tidak, Bu? Bahagia. Seorang muslim hendaknya berbahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang muslim adalah ketika mampu memberikan ketaatannya kepada Allah tanpa tabir. Itu bahagianya seorang muslim. Menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa tabir. Langsung dengan Allah. Karena kalau taat kepada Allah sudah pasti yakin terhadap janji-janji Allah. Maka tidak resah ketika ada masalah. Karena sudah tahu pasti yang membackup adalah Allah. Ketika masalah bertumpuk, masa pandemi seperti ini, suami kena PHK. Begitu datang suami dalam keadaan lemah, mah, ayah kena PHK. Gimana kira-kira sikap ibu? Gimana, Bu? Oh no, PHK, gimana nasib kita? Itu bisa gitu ya? Ayah, cari lagi lah kerjaan. Ayah jangan diam di rumah terus. Ayo bergerak, kan gitu ya? Tapi kalau istri bahagia, transfer kebahagiaannya kepada suami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Semangat ayah, kita harus semangat. Nah kan gitu ya. Karena sumbu kebahagiaan istri dan keluarga itu adalah kita, Bu. Para ibu, betul nggak? Jadi para istri harus bahagia, murah senyum, nggak usah takut berkerut karena banyak senyum. Insya Allah dengan banyak senyum bertambah amal sedekahnya. Ya, disenyumin. Oh, anak nggak bisa belajar, nggak bisa ngerjain tugas, mama aku nggak bisa. Insya Allah bisa ya. Nanti kita coba lagi. Sekarang istirahat dulu aja. Kita coba lagi, ya. Ketika anak mama nggak bisa, gitu-gitu aja nggak bisa soal beginian, mama dulu cetek 9 nilainya juga nggak kayak kamu, males, gitu ya. Anak bukannya termotivasi malah makin sedih, betul nggak? Tapi kayaknya kalau di sini mah nggak ada ibu-ibu yang begitu ya. Saya lihat wajahnya sabar semua, ya. Iya nggak ada, nggak jauh beda maksudnya. Iya, karena ternyata menurut penelitian di masa pandemi ini sekarang semakin banyak ibu-ibu yang sutris, yang stres. Nah, mau saya kasih kuncinya supaya bahagia, Bu?
Nah, ada beberapa kuncinya. Pertama, me time. Ya, me time itu ibu ini kan punya pribadi tadi saya bilang amanah. Kita ini adalah me is me. Saya ini adalah saya. Berarti saya harus punya waktu untuk diri saya sendiri agar kelihatan segar di mata suami dan anak-anak. Jadi dipermaklah Bu sedikit supaya seger gitu. Ya. Ini mah mentang-mentang masa pandemi nggak bisa motong rambut sendiri, bukannya bener mencang-mencong, suaminya aneh ngelihatnya bukan seger, ya. Jadi me time, berikan waktu untuk diri kita sendiri, yaitu dengan memanjakan diri kita sendiri. Kalau sekiranya sudah diubun-ubun yang namanya emosi, maka istirahat sejenak. Lakukan hobi yang bisa ibu lakukan dan katakan kepada anak-anak, kasih waktu Umi 15 menit atau 20 menit. Apalah terserah, baca buku, ngelihat medsos misalnya ya, memposting tulisan atau bikin tulisan. Jadi bahagiakan diri kita sendiri, senangkan diri kita sendiri, karena diri kita juga butuh untuk disenangkan. Karena perempuan itu biasanya kalau sudah menikah hilang juga namanya, betul nggak? Tadinya namanya Komariah, begitu menikah dengan Pak Basuki menjadi Ibu Basuki, ya kan? Punya anak singkatan Baskom, Basuki Kokom, hilang semua. Punya anak pertama namanya Baskom, dipanggil Mamah Baskom, gitu ya. Bu kok Baskom? Iya, singkatan nama saya Pak Basuki dan Bu Kokom jadi Baskom ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya me time, itu yang akan membuat stres diri kita. Nah, yang kedua out time. Tadi kan me time. Nah, yang kedua out time. Out time itu gini. Kalau ada satu pekerjaan secara rutinitas yang ibu kerjakan, kemudian terasa ibu mulai terbebani, maka ibu sejenak keluar dulu dari pekerjaan itu namanya out time. Gitu. Jangan sampai kemudian badan capek, mulut capek, pahala nggak dapet. Baru juga diberesin sama mama udah berantakan lagi. Coba mikir semua dong, kalian itu kan di rumah semua. Coba jangan berantakan begini, diberesin ke, dibantuin ke mamanya. Bisanya cuma nggak berantakan dong, gitu ya. Mulut capek nggak Bu? Capek. Tapi sambil ngerjain, wah sambil dibanting-banting ngerjain, capek nggak badannya? Capek. Pahala dapet nggak? Nah, selamat ya. Jadi out time dulu deh, sekiranya akan marah, out time dulu ya. Berapa menit dulu out time dulu. Silahkan terserah ibu mau ngapain selama out time itu. Mau TikTok ke, mau toktek ke, mau tik-tik ke, terserah lah ya. Gitu. Nah, jadi itu akan menjaga aura kebahagiaan kita. Dan yang terakhir tentu saja positive thinking, selalu berpikir positif ya. Selalu berpikir positif supaya tidak baperan. Pinjam uang ke saudara, pinjam 10 juta dikasih 3 juta, baru minjem 3 hari udah ditagih-tagih terus. Punya saudara kaya pelit banget sih, baru juga pinjam segini, kan udah dibilangin nanti bayarnya. Nah gitu ya, positif aja. Walaupun kaya mungkin dia banyak cicilan, jadi ada harus dibayar gitu ya. Nah itu, jadi bahagia. Karena ibu-ibu yang bahagia akan mendidik anak dengan bahagia dan akan bonding dengan anak-anaknya secara bahagia. Ya, jadi harus bahagia. Nah kemudian di sabar ini ada A yang kedua. A yang kedua adalah apa? Apresiasi. Yang membuat seseorang itu seringkali terjatuh dan tidak percaya diri karena jarang mengapresiasi dirinya sendiri. Dia selalu berpatokan kepada orang lain. Tuh dia mah suka dikasih hadiah sama suaminya. Emang kayak kita, dikasih hadiah enggak, diomelin iya. Nah ya, aduh kapan ya saya kayak dia. Nah itu bukan orang yang mengapresiasi. Tapi kalau orang yang mengapresiasi diri itu adalah sangat percaya diri dengan kemampuannya, sangat menghargai dirinya,
sangat bangga dengan dirinya. Karena kalau seorang ibu yang mampu mengapresiasi dirinya, bangga terhadap dirinya, percaya diri dengan dirinya, maka dia juga akan dengan senang hati mendidik anak-anaknya dan menularkan kepercayaan diri terhadap anak-anaknya. Ketika anaknya terjatuh, nih ibu yang apresiasinya bagus nih, apresiasinya percaya dirinya bagus, kemudian dia juga menghargai dirinya bagus, maka ketika anaknya terjatuh, dia akan mengatakan, sakit ya nak, sakit ya nak, insya Allah kamu orang hebat, aku kuat, aku hebat, aku bisa mengatasi sakit ini, bismillah. Tapi coba kalau ibu yang tidak mampu mengapresiasi dirinya, begitu anaknya jeblek jatuh, lagian gak lihat-lihat, udah tahu di situ itu ada gajlukannya, boya hati-hati, nih yang nakal nih lantai yang ini, gitu kan. Tapi kalau ibu yang mengapresiasi dirinya, dia akan mengapresiasi anaknya, dia akan memberikan penguatan pada anaknya. Ibu, rapotku jelek, tapi aku juara Olimpiade Sains. Rapot tidak pengaruh untuk kehidupanmu, tetapi kalau engkau survive dalam kehidupanmu, baru engkau hebat. Olimpiade Sains, oke, hebat kamu, kan gitu. Tapi kalau ibu yang tidak percaya diri, dia juga akan membuat anak-anaknya tidak percaya diri. Apresiasi diri kita, karena Allah sudah memberikan kepada kita, pasti kita punya potensi yang bisa kita kembangkan, yang bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi dengan menghargai diri kita ini, membuat hidup kita juga menjadi lebih nyaman. Betul nggak Bu? Ya, apresiasi diri kita. Saya orang yang punya potensi, saya bisa mengatasi masalah-masalah ini dengan bantuan Allah. Saya yakin saya bisa. Ya Allah bantu saya. Itu orang yang optimis, dia percaya pada dirinya. Jadi tidak selalu memandang kepada orang lain. Karena kalau selalu memandang orang lain, itu akan melemahkan dirinya. Kok saya nggak seperti dia ya? Dia meng-MC bisa, mimpin pengajian bisa, saya kapan ya seperti itu? Jangan pernah melihat perbandingan kepada orang lain. Boleh melihat kelebihan orang lain sekedar untuk motivasi, tapi jangan jadikan diri kita ingin seperti dia. Karena itu akan memberatkan kita sendiri. Ibu-ibu tuh sudah banyak masalahnya, betul nggak Bu? Jangan ditambah-tambah masalah dengan menghakimi diri sendiri. Aduh, udah saya mah dulu masa lalunya gini sih, jadinya nggak bisa, nggak percaya diri. Nah, menyalahkan masa lalu, ya. Itu A yang kedua. Tinggal sekarang apa Bu? Yang terakhir apa? R, ya. R adalah rendah hati. Ya. Jadilah orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Merasa sudah melakukan kebaikan yang banyak, tapi kemudian merasa bahwa kebaikan-kebaikan dia sudah sangat banyak. Ingatlah, seberapa banyak pun amalan yang sudah kita lakukan, belum tentu semua mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi kalau tidak melakukan apa-apa. Jadi berbuatlah semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan memohon ridho kepada Allah, tetapi jangan sama sekali untuk memenuhi hasrat kesombongan kita, karena itu akan sangat membahayakan kita. Ingat hadis Rasulullah yang disenandungkan, dinasidkan. Ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini kunci dari rendah hati kita. Ingatlah 5 perkara ini. Bagaimana kita mengisi masa muda sebelum masa tua kita datang? Bagaimana kita mengisi masa waktu yang sangat lapang? Ketika waktu ada lapang, anak-anak sedang tidur, gunakan hal yang bermanfaat. Waktu-waktu yang sempit itu akhirnya tidak bisa kita lakukan karena sudah keburu bangun anaknya, ya. Jadi waktu yang lapang pergunakan semaksimal mungkin.
Waktu sehat juga pergunakan semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mentransfer ilmu, mentransfer potensi, mentransfer apa yang kita bisa untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan anak-anak, ya. Dan kemudian tadi apa? Yang selanjutnya, Bu? Ya. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Nah, ketika kita punya harta, mempunyai kesempatan untuk bersodakoh, ingat, sodakoh itu gak mesti jauh-jauh kemana-mana. Kepada anak sendiri itu juga sedekah. Jadi ada yang namanya parenting finansial. Bagaimana melatih finansial kepada anak sejak dini, sesuai dengan usianya. 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 15, 15 sampai 21. Anak 0 sampai 7 tahun, ibu boleh katakan hal-hal yang sifatnya penjagaan kepada dia tentang barang-barang yang boleh dimiliki dengan harga berapa. Kemudian nanti jajannya berapa. Di usia berikutnya dirubah lagi posisinya karena kebutuhan dia sudah semakin meningkat. Dimulai dengan negosiasi. Dia minta apa harus sesuai dengan proposal, kita memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan dia. Nanti di usia dia sudah mulai SMA, kuliah, maka baru dia disuruh mengelola keuangannya dengan syarat ada tabungan, ada yang digunakan, dan ada yang juga disodakohkan. Jadi dalam parenting finansial aja itu kita harus punya ilmunya dalam mendidik anak. Karena seorang ibu yang kemudian pada kondisi kekayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai menunggu masa paceklik ketika tidak mempunyai keuangan, akhirnya berhutang, menambah tumpukan hutang. Nah, ini yang kemudian harus ditransfer ke anak-anak. Bagaimana mengelola keuangan yang benar, ya. Nah, dengan 5 perintah dari Rasulullah ini, nah hidup sebelum mati, hidup harus dikelola oleh kita dengan cara yang lebih baik. Karena kalau hidup kita ini disia-siakan dengan merasa hidup penuh persoalan, maka itu akan membuat kita menjadi cepat tua, ya Bu ya. Konon katanya penyakit lambung akan lebih parah kalau kita stres. Penyakit darah tinggi juga akan lebih parah kalau kita kena kanker. Kantong kering, ya. Kantong kering itu bikin hipertensi. Iya. Tapi bisa juga ibu karena sakit, saya mah sakit jantung Mi. Oh, berarti tiap pagi kaget ngelihat suami. Ada suamiku. Wah, jantungan akhirnya ya. Tapi kalau suami diabetes berarti tiap hari melihat ibu yang manis. Begitu bangun, ada si manis, akhirnya dia diabetes. Ya. Alhamdulillah. Hidup kita ini sekarang sudah banyak kelebihan ya Bu ya. Usia 50 tahun ke atas sudah semakin banyak kelebihan. Kelebihan berat badan, kelebihan timbangan, kelebihan darah, kelebihan gula ya, kelebihan garam gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau hidup kita tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak diisi dengan kemanfaatan, maka naudzubillah hidup kita akan penuh sekali banyak ketidakmanfaatan ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini 10 menit lagi ke setengah 11, karena jamnya ada di depan saya ya, jadi kelihatan terus seolah-olah melototin ya. Nah insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kemanfaatan untuk ibu-ibu semua. Insya Allah kita semua yakin bahwa dalam kondisi apapun seperti tadi di ayat Al-Baqarah 153 yang saya bacakan, ketika sabar itu berada pada titik yang tertinggi, maka di situ Allah katakan ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Jadikan salat juga sebagai penunjang kesabaran kita. Karena insya Allah dengan salat yang diperbaiki terus menerus itu akan membuat kesabaran kita semakin tinggi, seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 200. As-sabiru warabitu, ya, sabar dan rabitu, kuatkan kesabaranmu. Maka Allah akan memberi jaminan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Insya Allah ya Bu ya. Seperti hari ini ibu-ibu sabar duduk di sini
melihat saya berbicara, dan saya juga sabar melihat ibu-ibu yang duduk. Kita sama-sama sabar semuanya. Yang duduknya di bawah insya Allah sabar, dan akhirnya pantatnya lebar. Kalau saya di sini sabar, duduknya juga tidak lebar ya. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau dibahas atau dibicarakan atau disimpulkan, silahkan.